Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widyastuti dengan NIM 62202202025 Prodi Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori konsumsi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi, termasuk manusia. Manusia yang sering disebut sebagai makhluk sosial yang memang tidak dapat dipungkiri selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Selain itu, manusia juga disebut sebagai makhluk materi yang membutuhkan hal-hal di luar tubuhnya untuk menunjang kehidupannya. Oleh karena itu, manusia melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghabiskan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut biasa disebut sebagai kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar hukum dan ketentuan konsumsi dalam Islam. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen terutama muslim selalu dan harus didasarkan pada syariah Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dapat kita simpulkan perilaku konsumen dalam ekonomi Islam diantaranya harus meliputi yang pertama, prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus memenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh pencipta. Yang kedua, prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya sederhana, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta bermewah-mewah, mubazir namun tidak juga pelit. Yang ketiga, prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu primer adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia dan agamanya serta orang terdekatnya seperti makanan pokok. Materi selanjutnya yaitu maslahah dalam konsumsi. Maslahah dalam bahasa Arab terbentuk masdar dari lafaz yang bermakna baik atau positif. Maslahah juga dapat diartikan sebagai manfaat atau pekerjaan yang bermanfaat. Secara terminologi, maslahah dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak mudarat atau bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara atau hukum Islam. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, bahkan sangat penting dalam rantai perekonomian di dunia ini, yakni produksi, konsumsi, distribusi. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahah dalam konsumsi adalah di mana kita bisa mengambil manfaat sebaik mungkin
dalam kegiatan yang berupa konsumsi untuk mendapatkan manfaat serta berkah sebesar-besarnya dari kegiatan tersebut. Adapun tujuan konsumsi untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga. Kemaslahatan di masa mendatang dengan menabung atau tabungan dan kemaslahatan sosial. Ada beberapa masalah yang akan diperbolehkan konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk seperti berikut: manfaat material, manfaat fisik, manfaat intelektual, dan manfaat terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu maslahah versus utility. Seseorang dalam memutuskan untuk mengalokasikan pendapatannya akan membentuk fungsi permintaan terhadap barang atau jasa. Dalam konsep ekonomi konvensional, konsumen dalam mengeluarkan uangnya diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Karena rasa inilah, maka seringkali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas dan kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. Jika menggunakan teori konvensional, konsumen diasumsikan selalu ingin mencapai kepuasan yang tertinggi. Konsumen memilih mengonsumsi barang X atau Y tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan oleh kedua barang tersebut. Ia akan memilih barang X jika memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan Y. Demikian sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, mungkinkah konsumen tersebut mengonsumsi barang yang lebih mempunyai kepuasan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, tentunya konsumen akan melihat dana atau anggaran yang dia miliki. Kalau si konsumen mempunyai sejumlah dana untuk membelinya, maka ia akan membeli. Jika tidak, maka ia tidak akan membelinya. Kemungkinan terjadi konsumen tersebut akan mengalokasikan anggarannya untuk membeli barang yang lain yang kepuasannya maksimal dan sesuai dengan anggaran yang dia miliki. Konsep ekonomi Islam tidak dapat menerima sepenuhnya perilaku konsumsi seperti yang diilustrasikan di atas. Konsumsi yang diperkenalkan dalam konsep Islam selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan perilaku konsumsi, salah satunya adalah perlunya memperhatikan orang lain dalam membelanjakan harta. Kemudian selanjutnya yaitu keseimbangan konsumsi dalam Islam. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Jika Tuan A mengalokasikan pendapatannya setahun hanya untuk kebutuhan materi, dia tidak berlaku adil karena ada pos yang belum dibelanjakan, yaitu konsumsi sosial. Jika demikian, sesungguhnya dia hanya bertindak untuk jalannya di akhirat nanti. Kemudian seorang konsumen muslim akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawinya. Setelah dia mendapatkan dalam jumlah tertentu, dia zakati hartanya terlebih dahulu. Dari sini kita mulai melihat muara keunikannya perilaku konsumen muslim. Setelah kewajiban zakat dia tunaikan sebesar 2,5% dari uang yang dihasilkan secara halal, kemudian dia penuhi pos-pos konsumsi mulai dari barang, jasa hingga sedekah. Baik, itulah tadi materi yang saya paparkan mengenai teori konsumsi dalam perspektif Islam. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.